Kembali lagi bersama saya Israel Yubi dalam Liputan 7 di acara TV kesayangan kita semua, yaitu di STV, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai isu-isu tentang dedolarisasi yang sedang hangat dibicarakan beberapa saat ini. 80 tahunnya, dolar Amerika Serikat telah mendominasi cadangan devisa negara-negara dunia, dan juga dolar Amerika Serikat juga digunakan sebagai mata uang acuan dalam perdagangan internasional antar negara-negara dunia. Banyak negara-negara di dunia ini mulai menyatakan mereka akan melakukan dedolarisasi. Isu-isu akan dedolarisasi ini sedang hangat dibicarakan sebagai berikut ini. Dedolarisasi adalah proses pergantian dolar sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan minyak hingga perjanjian perdagangan bilateral antar negara-negara di dunia ini. Mengutip dari Business Insider, dedolarisasi adalah gerakan untuk mengurangi ketergantungan negara-negara dunia ini akan dolar itu sendiri. Jadi sebelum membahas lebih lanjut apa itu dolarisasi, apa dampaknya, serta apa manfaatnya, perlu diketahui mengapa dolar itu menjadi salah satu acuan dalam perdagangan global dan menjadi salah satu bentuk cadangan devisa negara-negara di dunia ini. Kebalikan dari dolarisasi sendiri yaitu dolarisasi, merupakan istilah yang mengacu pada proses di mana negara-negara cenderung menggunakan dolar sebagai mata uang mereka dalam transaksi maupun cadangan devisa mereka. Dolarisasi sendiri menjadi istilah yang digunakan ketika dolar Amerika Serikat digunakan sebagai tambahan ataupun sebagai pengganti mata uang domestik mereka sendiri. Dolarisasi terjadi ketika mata uang lokal menjadi tidak stabil dan mulai kehilangan kegunaannya sebagai alat tukar transaksi pasar. Dilansir dari Investopedia, alasan utama dolarisasi adalah untuk menerima manfaat stabilitas yang lebih besar dalam nilai mata uang atas uang domestik suatu negara itu sendiri. Rustanto, seorang pakar ekonomi, mengatakan ada sebuah perjanjian yang membuat dolar menjadi acuan uang dunia, yang dimana perjanjian itu bernama Perjanjian Bretton Woods. Perjanjian ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika di antara beberapa negara melakukan transaksi perdagangan dan menghasilkan kekacauan pembayaran. Kala itu mereka bingung, mata uang lokal tidak diterima, sedangkan menggunakan emas harganya fluktuatif atau tidak stabil. Melihat persoalan tersebut, Amerika memberikan solusi yang dimana mereka menawarkan menjaminkan dolar sebagai mata uang pembayaran dalam perdagangan antar negara. Dalam komitmennya ketika itu, Amerika Serikat menyatakan menjanjikan setiap satu dolar itu ada 35 ons emasnya. Dengan jaminan itu Amerika menimbulkan rasa kepercayaan akan dolar itu sendiri. Banyak negara-negara dunia percaya akan dolar. Setiap Amerika mencetak uang dolar, maka mereka harus membackup emas yang ditaruh di Bank Sentral Amerika itu sendiri. Sistem tersebut akhirnya runtuh pada sekitar tahun 1970-an akibat ketidakmampuan Amerika Serikat dalam menjamin mata uangnya. Ekonomi Amerika Serikat saat itu pun mengalami stagflasi dengan tingginya tingkat pengangguran. Ketidaksesuaian tersebut meruntuhkan perjanjian Bretton Woods yang telah terjadi sesudah terjadi Perang Dunia Kedua tadi. Tapi kemudian, walaupun sistem ini sudah runtuh, dunia masih percaya akan dolar itu sendiri. Dibandingkan dengan mata uang lainnya, dolar masih menjadi mata uang yang stabil dan menjadi mata uang yang flexible exchange rate, kata dia. Kekuatan dolar yang telah terpuruk lama tersebut belum mampu digantikan oleh mata uang lainnya. Maka dari itu, dolar Amerika Serikat menjadi acuan hingga saat ini. Setiap pertukaran mata uang antar negara, maka dolar akan menjadi penyambung dan dalam pertukaran tersebut. Lanjut ke permasalahan utama. Menurut Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Paradede, mengungkapkan fenomena dedolarisasi sebetulnya sudah tercermin dari penurunan porsi penetapan mata uang dolar Amerika Serikat dalam portofolio cadangan devisa Bank Sentral Global secara agregat. Selain itu, upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat juga tercermin dalam kerjasama Local Currency Settlements LCT dari sebagian bank sentral di Asia dalam
bentuk transaksi perdagangan internasional dan investasi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Devaluasi tersebut juga semakin meningkat sejalan dengan upaya negara-negara seperti Tiongkok, Rusia dalam anggota organisasi BRICS lainnya untuk menggunakan mata uang mereka sendiri. Dan ada beberapa juga mata uang yang memiliki potensi menggantikan dolar ini, yaitu seperti mata uang gabungan negara-negara BRICS tadi dan seperti mata uang yuan, yang dimana yuan merupakan mata uang Cina yang diketahui Beijing merupakan eksportir terbesar di dunia dan sekaligus menjadi salah satu importir terbesar juga di dunia. Dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar tadi dan juga memiliki penduduk yang lebih dari 1 miliar jiwa, itu memiliki potensi menetapkan mata uangnya dalam perdagangan global. Yang selanjutnya itu mata uang yang memiliki potensi lainnya yaitu euro. Mata uang yang salah satu ini digunakan oleh 20 negara-negara besar Eropa, meski tak semua anggotanya menggunakan mata uang euro ini. Pengguna euro merupakan negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi besar dunia seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belanda, dan banyak negara-negara ekonomi besar lainnya. Yang selanjutnya itu rupiah India, yang mana India telah mengeluarkan kebijakan baru untuk makin meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan mereka sejak April 2023. Salah satu raksasa ekonomi dunia ini juga telah menunjukkan penggunaan mata uang ini dengan sejumlah negara-negara di dunia lainnya. Negara-negara dengan mata uang yang memiliki potensi menggantikan dolar itu ya seperti ASEAN pun tak ketinggalan dengan rencana dolarisasi dengan mendekatkan local currency transition (LCT). Salah satu raksasa ekonomi dunia itu menyampaikan hal ini untuk mendorong mata uang lokal masing-masing di pasar global seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menetapkan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas ini, di mana menggunakan melalui kode QR, fast payment, data hingga transaksi mata uang lokal. Selanjutnya itu manfaat dolarisasi bagi Indonesia lebih lanjut, yaitu menurut Joshua mengungkapkan kebijakan dolarisasi mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap mata uang Amerika Serikat dan membuat uang rupiah menjadi lebih stabil bahkan menguat. Yang selanjutnya yaitu dampak positifnya yaitu dolarisasi dapat menciptakan hubungan dengan erat negara-negara mitra khususnya tingkat ASEAN menjadi lebih erat, sebab ketika ekonomi domestik Amerika Serikat sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara-negara ASEAN dan negara-negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Namun ada juga kerugian dari dolarisasi tersebut, yaitu membawa dengan memiliki kelemahan. Pengamat ekonomi dari Center of Economy and Law Students Silos Bima Yudhistira menilai kelemahan dalam upaya dolarisasi ini adalah mata uang lokal akan sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Jadi dolarisasi memang memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Jadi dalam melakukan dolarisasi ini jadi perlu riset lebih mendalam, dan menanggapi dolarisasi ini perlulah pemikiran yang matang. Jadi itulah berita yang dapat saya sampaikan mengenai dolarisasi tersebut. Semoga berita yang saya sampaikan ini dapat sedikit membantu teman-teman sekalian dalam memahami apa dolarisasi dan apa manfaat dan apa sih dampak-dampaknya bagi negara-negara yang meninggalkan dolarisasi tersebut, dan mata uang mana yang memiliki potensi menggantikan dolar tersebut. Jadi semoga ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.